Yang dua-duanya nonton. Wah, bablas ngetan Mas Dek. Wis bene. Bablas ngetan pisan wes. Bene wis. Percaya. Hah? Sing percaya. Ini ulu-ulu gogal gitu. Belum kok mau balik aja, kok mau balik kan. Ya ada saran Oke, kita sudah sampai di Belambangan. Nah, ini waktu sudah jam setengah 12. Kita sudah sampai. Oke, jadi ini situasi di Pura Belambangan. Nah, di sini di Jabur Pura ada Wantilan. Nah, biasa di sini penangkil atau pemadam istirahat atau mengkamit. Kita akan sembahyang jam 12 malam. Nah, di sini ada pohon beringin besar. Nah, ini ada kori. Sebelum kita masuk atau keranjing, kita harus melukat di sini. Melukat dulu tuh. Melukat. Rute pengelukatan. Om Swastiastu.
kita baru saja selesai sembahyang. Oke, inilah dia Pura Agung Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Ini adalah pura terbesar yang ada di Banyuwangi. Hari ini saya kesempatan tampil di sini bersama Sematon JMW dan Kontak Subali. Ini situasinya di pagi hari. Sembahyang. Oke, Swastiastu, Rahajang Semang. Nah, saat ini saya bersama tim Porkomtak Subali juga JMW Bali ada di Pura Agung Blambangan yang ada di Purwo. Nah, kecamatan apa ya? Pokoknya Blambangan ya. Nah, ini adalah salah satu pura ini adalah pura terbesar yang ada di Banyuwangi. Nah, inilah dia. Oke, tadi malam kita sudah mekemit di sini. Kita juga sempat sembahyang di sini. Tapi karena suasana gelap, jadi mungkin videonya nggak jelas gimana situasi dan kondisi di Pura Agung Blambangan ini. Oke, jadi pada hari ini banyak sekali pemedak dari Bali karena hari ini kita akan rencananya nganyarin di Alas Purwo dari beberapa kabupaten yang ada di Bali seperti Tabanan. Keberadaan Pura Agung Blambangan di Desa Tembak Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menjadi tempat suci yang penting bagi umat Hindu di Jawa Timur, merupakan pura terbesar dari 92 buah pura lainnya yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, Pura Agung Blambangan sendiri dibangun pada tahun 1974. Saya berkesempatan bisa tampil ke Pura Agung Blambangan dan mekemit di sini karena hari ini saya mendampingi Iketut Wisna SDMM, yaitu Bendesa Adat Kesiman, Denpasar, untuk ikut nangkil ke Pura Alas Purwo yang lokasinya tidak jauh dari Pura Agung Blambangan ini. Dupanya juga nih. Oke, sebelum kita nanti akan ke Alas Purwo, kita nangkil dulu sembahyang di Pura Agung Blambangan ini. Ini bersama JMW Geromangku Wisna selaku Bendesa Adat Kesiman. Jadi ikutin terus channel Pandi Bali dengan subscribe, like, and share untuk mengikuti perjalanan saya eksplor tempat suci yang ada di pura yang ada di tanah Banyuwangi ini.
Kawasan Pura Agung Blambangan dulunya masih berupa kebun kelapa. Secara struktur, kawasan suci seluas 1375 meter persegi. Pura ini terbagi menjadi 3 mandala, yaitu Nesta, Madya, dan Utama. Di bagian Nesta Mandala terdapat wantilan sebagai tempat istirahat para pemedak atau umat yang datang. Nah, melangkah ke bagian Madya Mandala, suasana tenang dan sejuk. Pohon beringin begitu tertata, dan sebelum memasuki areal utama Mandala, pemedak wajib mensirat tirta atau melukat untuk menyucikan diri sebelum sembahyang. Di bagian utama Mandala, puluhan pohon cempaka tertanam rapi membuat suasana tambah asri. Terdapat sebuah pelinggih Padmasana sebagai pelinggih utama setinggi 10,6 meter. Dari artikel yang saya baca, keberadaan Pura Agung Blambangan memang erat dengan sejarah Kerajaan Blambangan yang dahulunya disebut dengan istilah Umpak Songo. Umpak Songo adalah tumpukan batu berlubang mirip penyangga tiang bangunan yang berjumlah 9. Umpak berarti tangga dan Songo berarti 9. Umpak Songo merupakan situs sisa Kerajaan Blambangan ketika ibu kota kerajaan pindah ke Ulu Pampang yang kini dikenal dengan Kota Muncar. Situs Umpak Songo adalah runtuhan bangunan yang menyisakan 49 batu besar dengan 9 batu diantaranya memiliki lubang pada bagian tengahnya yang diperkirakan berfungsi sebagai penyangga atau umpak. Di situs ini dahulunya digunakan sebagai balai pertemuan antara Bupati Blambangan Raden Tumenggung Wiraguna dengan bawahannya. Umpak Songo ini merupakan bagian penting dari Kerajaan Blambangan, terbelengkai sejak Raden Tumenggung Wiraguna memindahkan ibu kota Blambangan ke lokasi sekarang menjadi pendopo Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1774. Dengan tidak terawatnya itu akhirnya mengalami kerusakan, kemudian runtuh. Runtuhan itu ditempukan kembali oleh Mbah Nadi Gede pada tahun 1916-an, membuat hutan dalam kondisi tertimbun. Ketika tanah digali, bentuk runtuhan ini lebih menyerupai sebuah candi. Sejarah Pura Agung Blambangan dimulai pada saat dilakukan pemindahan tempat peribadahan umat Hindu di Umpak Songo. Pemindahan tersebut dilakukan karena Umpak Songo dirasa kurang memadai umat yang begitu banyak pada saat persembahyangan. Oke, jadi inilah dia Pura Agung Blambangan. Keluarga umat Hindu pada tahun 1967 keluar mencari tempat pengganti tidak jauh dari situs Umpak Songo. Di lahan kosong, umat Hindu melakukan penggalian. Pada saat penggalian ditemukan sumber mata air atau sumur yang dipercaya ada kaitannya dengan Umpak Songo. Ajaibnya lagi, berselang beberapa tahun kemudian saat warga yang beragama Hindu akan melakukan perluasan jeroan dan pelataran pura, sumber lainnya kembali muncul. Air menyembur dari tanah saat warga melakukan penggalian untuk bangunan Kori Agung atau pintu utama pura. Ada dua, tapi yang satu tertutup karena tempat dibangun Kori Agung, sementara satu sumber lainnya juga muncul berada di Jabe Pura atau bagian luar pura ini. Anehnya, setiap ada pembangunan ada sumur ditemukan. Saat dibangun Kori Agung juga menemukan sumur dua, yang satu persis di tengah bangunan, yang satu ada juga di sumur di sampingnya yang sekarang digunakan sebagai pengelukatan. Pas membangun wantilan sekitar tahun 1993 sampai 1994 juga menemukan sumur 2 buah, hingga total ditemukan 7 sumur namun 2 ditutup. Sisa 5 sumur yang disebut Tirta Pancolimo sebagai penguatan untuk memohon kesembuhan karena sakit dan juga memohon agar diberkati keturunan.
suah inggih tiga. Jika lagi bakai seputar dari kabeli waktu minggu aku labah. Dua pos anti nama suah inggih tiga. Namo dewa tistanai sarwa wiyapi wai jiwaya padmasana eka pratisana ardana reswarya nama Wam Brahma Wisnu Iswara Dewa Jiwatmanam Trilokanam Sarva Jagat Saram Sarwaroga Vimarasitam Sarwaroga Vinasanam Sarva Vina Vinasanam Vishmatu Sarvasanam Nama Shivaya. Injil kala kenyakan sembah kanti sarana bangen boten wonten kuwanen sekar warna katurin jiwa samudaya nasa nugraha. Konon ada peristiwa luar biasa yang terjadi di Blambangan, yaitu pembakaran jenazah Pangeran Tawangangun yang meninggal 18 September 1691. Menurut catatan seorang aparat POJ Palenjen, 25 hari setelah meninggal, yaitu pada tanggal 13 Oktober 1691, dilaksanakanlah upacara kremasi atau ngaben yang disertai dengan prosesi balapati atau mesatir oleh 270 orang wanita. Wanita-wanita itu adalah permaisurinya dan pengikut fanatiknya menceburkan diri ke dalam kobaran api suci. Kemudian Abu Pangeran Tawangangun ditempatkan atau dicandikan di hutan Malecutan. Nama Pangeran Tawangangun atau pendiri kota Macan Putih. Sembahyang pagi hari ini. Nah, ini waktu menunjukkan jam 7 pagi. Nah, hari ini kita rencananya akan ke Pura Alas Purwo, jadi ngajarin dari beberapa kabupaten yang ada di Bali. Nah, tadi malam kita mengkebit di sini karena kita berangkat sore hari. Nah, inilah dia Pura Agung Blambangan yang ada di Banyuwangi. Makin ini masih di Blambangan. Kebetulan kita mekemit di sini biar sudah sempat sembahyang di Pura Agung Blambangan. Sebentar kita menuju ke Pura Alas Purwo terkait dengan puja wali di Pura Agung Alas Purwo waktu Pardowesi. Sekarang Ngaturang Bakti Penganyaran. Kebetulan dari Bali ada 3 kabupaten yang akan mengadakan Ngaturang Bakti Penganyaran. Ada dari Denpasar, pada Tabanan sama Gianyar pada sana. Yaitu kebetulan banyak sekali tamu yang mungkin akan hari Sabtu ya sekarang. Intinya banyak sekali tamu yang
ikut serta dalam acara Maturan Bakti Penganyaran. Ya. Piadalannya adalah hari lahirnya Pura Agung Blambangan yang memiliki kaitan sejarah dengan masyarakat Bali yang bertepatan dengan Hari Raya Kuningan, di mana krama Hindu Bali seluruh Nusantara khususnya Bali berduyun-duyun nangkil ke Pura Agung Blambangan. Setelah selesai sembahyang pada pagi hari ini, kita akan nangkir ke Pura Alas Purwo yang dikenal sebagai alas atau hutan terangker di Banyuwangi. Mencari Agung Blambangan tak terlalu sulit, tak bakalan tersesat jauh bila ragu karena sebagian warga di pinggir jalan mengetahuinya. Areal parkir cukup luas di sekitar pura dan terdapat pula sarana kamar mandi dan warung penduduk sekitar yang tertata rapi. Yang dikenal sebagai alas atau hutan terangker di Banyuwangi. Bagaimana suasana dan keangkeran hutan tersebut? Saksikan videonya di channel Pandai Bali. Jadi jangan lupa subscribe dan komentar bagi semeton yang pernah nangkir ke Pura Agung Blambangan dan Pura Alas Purwo.